Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Radio di Paduan Budi Radio RC edisi on the road. Kita mulai dengan ngopi dulu. Ya, ngopinya yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap ya. Ini kopinya enak banget dan di Dutch Colony di Singapura. Jadi mohon maaf kalau ada suara musik di belakang karena ini di coffee shop di daerah One North, tempat ngopi yang halal tapi rada mahal tapi enak, kopinya enak, makanannya juga. Anyway, kita masih bahas soal insiden disaster. Uh, kita bahas soal data center dan DRC ya, DC dan DRC. Apa sih bedanya DC, DRC dan seterusnya? Jadi kalau dulu orang membuat layanan komputer tuh masing-masing ditaruh di tempat masing-masing, suka-sukanya dia aja ya. Dia suka-sukanya kita kalau ada buat ini ya ditaruh aja di situ. Kalau kita punya di kantor kita ya taruh aja di meja di kantor kita. Tapi itu sistem yang tidak aman karena bisa aja komputernya dicuri. Udah pernah kejadian juga nih di kampus. Kampus saya itu ini wah saya lupa ya berapa tahun yang lalu. 10, 15, 20 tahun yang lalu ya. Jadi saya kerja pagi-pagi di kampus, tiba-tiba kok baca email ya. Kok email saya nggak bisa diakses? Ini kayaknya servernya down. Malum, di kampus kan komputernya waktu itu ya komputer jangkrik yang dibuat sama anak-anak lah ya, anak mahasiswa. Saya belum mahasiswa, tolong cek itu servernya kayaknya ngehang atau apa gitu. Pak, si anak itu pergi karena di tempat lain ya, beda gedung. Habis itu dia balik datang, Pak, harddisknya nggak ada Pak. Ada server harddisknya nggak ada. Maklum ya, ini kan namanya kampus ya, dipakai eksperimen. Ya ampun gitu ya. Anyway, itu cerita itu. Makanya kalau gitu nggak bagus ya, di server ditaruh di ruang biasa itu. Tapi itu masih lazim dulu ya di kantor-kantor, taruh aja di mejanya pengembang atau apa. Jadi kalau sudah operation, server itu harus atau aplikasi dipindahkan server di dalam yang namanya data center. Data center itu satu tempat yang isinya komputer-komputer semua. Ruangannya tertutup, orang-orang nggak bisa masuk ke situ, dan environmentnya juga dibuat cocok untuk komputer ya. Temperaturnya saya lupa ya, rendah itu, tidak nyaman bagi manusia. Jadi orang kalau kita masuk dalam data center kedinginan, dingin banget di dalam data center. Jadi jaketan lah biasanya. Gak kebayang orang kalau di sana suruh kerja di dalam data center ya. Ya maksudnya di dalam ruang machine room ya gitu. Meskipun ya dulu ya sering juga saya kerja di machine room karena harus beresin komputer, harus ke depan konsol, ngerjain di depan itu. Anyway, dalam data center itu tempat pusat komputer-komputer di semuanya itu di dalam rak-rak gitu ya. Nanti kapan-kapan ya, mudah-mudahan suatu saat saya bisa tur juga data center teman-teman ditunjukkan. Nah problemnya adalah data center itu tidak boleh diakses oleh umum, hanya oleh orang admin tertentu, dan biasanya lokasinya memang harusnya dirahasiakan. Jadi nggak boleh data center ini data center. Ya itu bisa rusuh gitu ya, data center dikasih tahu. Meskipun ya masalah kerahasiaan tempat itu bukan hebat-hebat amat ya, mungkin bukan sesuatu rahasia yang wow, tapi itu tidak sesuatu yang tidak perlu diumbar. Jadi data center tempatnya di mana itu ya dirahasiakan. Jadi pernah dulu kami membantu sebuah ini ya instansi pemerintahan karena ingin wah, jadi kalau ada tamu-tamu datang ya mau ditunjukkan ya data centernya ada di mana gitu, kasih tuh ada mesin room gitu. Nah, kalau giliran saya mesin roomnya kita cabut tuh, tulisan kami cabut tulisannya ada mesin room, saya nggak ketahuan, pasang lagi. Kenapa? Karena tamu pengen lihat bagaimana mesin room itu dieksekusi ya, diimplementasikan gitu, tunjukkan raknya, pendinginannya dan lain sebagainya. Anyway, jadi data center itu harusnya memang tertutup. Nah, selain data center itu dilakukan di situ, kita harus punya cadangan. Dan cadangannya itu yang kita saruh di tempat terpisah, backup. Ya, cadangan just in case data centernya kebakaran, kebanjiran, gempa, kehancuran, maka kita harus punya satu sistem di tempat cadangan yang itu kita sebut tempatnya namanya DRC. Ya, data recovery center. Kalau saya di data center, ini data recovery center. Jadi kalau ada apa-apa bisa recover. Nah, jadi DRC itu tempatnya jauh dari si DC, sehingga kalau data center misalnya kebanjiran,
DRC nggak kebanjiran karena lokasinya sangat jauh. Data center kebakaran, DRC nggak kebakaran. Data center di demo sana nggak ke demo. Maksudnya begitu ya. Bahkan kalau yang secara teori itu harusnya di patahan garis yang berbeda ya, patahan garis, karena nanti ada gempa. Gempa itu kan ada ini ya, kalau Indonesia kan ada bukit barisan terus segala macam, nah itu tidak boleh di situ harusnya. Jaraknya minimal berapa? Ya sebenarnya nggak ada minimalnya, ada ya, aturan bilang minimal 60 kilo atau segala macam. Tapi yang lebih penting tadi ya, independensi secara sumber dayanya, listriknya beda, airnya beda, ini pendinginnya beda, ini lokasinya beda gitu. Tapi salah satu juga yang penting bukan hanya masalah jauh aja, accessibility. Jadi kalau DC-nya bermasalah, harus DRC harus switch nyala, orangnya juga harus diterbangkan atau dipindahkan di sana. Jadi orang-orang yang kerja di DRC juga, karena masih ada hal-hal yang harus dikerjakan secara fisik gitu. Jadi ada orang-orang seperti itu. Jadi kalau DRC-nya jauh dari mana-mana, susah ya, karena harus misalnya harus ada penerbangan, direct flight dan seterusnya. DRC begitu. Nah, hubungan antara DC dengan DRC itu kan hanya tempatnya ya, physical site. Nah, di atasnya itu kan dimasukkan komputer-komputer dan instansi yang berbeda, perusahaan yang berbeda, segala macam yang berbeda. Nah, masing-masing itu nanti masing-masing tadi physical ya. Kalau servernya masing-masing ya punya sendiri-sendiri. Tanggung jawab masing-masing untuk melakukan proses replikasi ya. Jadi backup, proses backup. Jadi ada yang di pusat data di DC, nanti yang di RC-nya ini nunggu mau di backupnya secara real time, misalnya ada transaksi di DC, direplikat atau diduplikat ke DRC, nah itu tergantung dari bandwidth-nya dan kesiapan server ya. Ada sistem-sistem yang memang dia nyaris real time, ada yang tidak real time, jadi batch, misalnya 1 jam sekali baru direplicate di sini, 1 jam sekali replicate di sini, karena bisa juga sistemnya batch ya, karena ya agak susah juga lah ya kalau kita membuat satu sistem yang transaksinya tinggi mau gitu. Tergantung lagi tadi ya, kebutuhan bandwidth-nya dan lain sebagainya. Tapi sekarang teknologinya sudah hebat, bandwidth juga cepat sehingga itu memungkinkan untuk transfer dengan cepat tadi ya. Gitu ya, anyway gitu. Nah, ada juga yang dia tidak terlalu cepat. Tapi kan tadi fungsinya adalah tadi recovery ya, recovery. Jadi recover. Kalau DC bermasalah, maka dia harus recover dengan secepat mungkin. Harus pindah ke sana. Ya, jadi kalau sini kebakaran, switch berapa cepat kita bisa switch ke sini. Nah, itu yang tidak mudah ya switchnya, karena nanti IP-nya harus diubah, routingnya harus diubah, aplikasi harus diubah. Kan transaksi misalnya di sini udah ada 10 transaksi hujan ya. Ada 10 transaksi ya di sana kan harus tadi 10 transaksi itu gimana menggantung ya, belum dipindahkan ke DRC misalnya. Nah itu ya. Ada satu waktu itu saya lupa ya, sebuah instansi perbankan ya yang bisa switch paling cepat tuh, yang dalam ini saya ya, dalam pengalaman saya tuh saya dengar bisa 8 menit tuh. 8 menit itu cepat luar biasa bisa switch. Sementara instansi lain ada yang 6-7 jam, bukan 8 menit, 6-7 jam. Ada lagi yang nggak bisa switchnya gitu, harus manual dan mungkin sehari, butuh waktu sehari. Karena tadi harus mengubah routing, misalnya tadi dulu orang mengakses aplikasi ya pakai IP misalnya. Kalau pakai IP kan lebih repot lagi. IP-nya tuh IP di DC, pindah ke data center di AS gimana? Susah. Kalau pakai naming ya, pakai nama misalnya aplikasinya itu ada di accounting. Dia hanya akses accounting. Jadi accounting namanya bisa kita petakan ke IP yang di RC ya. Jadi sehingga kalau akses accounting yang tadinya di DC pindah ke yang di DRC ya. Jadi itu perubahan gitu ya paling enak kalau bisa transparan terhadap user ya. Sehingga usernya nggak ngapa-ngapain, aplikasi smooth pindah semuanya. Itulah sebabnya perpindahan dari DC ke DRC itu harus dicoba. Ya. Mengerikan itu, mencoba itu. Karena tidak konsisten kan, masalahnya gini, di DC dan DRC, di DC itu aplikasi kita kan nggak hanya satu. Kalau aplikasinya satu ya gampang ya. Ya quote-unquote gampang, yang masih susah tapi gampang. Kalau aplikasi kita ada 75 gitu. Nggak usah 75, 25. Itu udah nightmare tuh. Apakah semuanya ditransaksi satu-satu atau gimana? Anyway tadi ya, jadi antara DC dengan DRC, jadi ada backup, proses backup. Nah kalau ada kejadian ransomware, nah ini masih jadi pertanyaan juga. Harusnya ya, in theory, DC-nya kita matikan, DRC nyala, mulai kerja dari DRC. Permasalahannya adalah kalau si ransomware itu masuk ke DC, kemudian ransomware juga di-copy ke DRC, kena juga si ransomware, karena environment-nya sama kan ya. Jadi meskipun ini, itu jadi harus melalui pemikiran lain ya. Sistem untuk pendeteksiannya gitu. Memang biasanya dibuat
heterogen ya, supaya nanti di sini dia lolos, di sini masih tidak lolos gitu ya. Biasanya DC dan DRC sudah cukup, tapi ada lagi yang mau ekstrim lagi, ada juga yang ada DRC kedua, ketiga, dan seterusnya. Tapi itu tidak lazim ya, karena masalahnya mahal ya, untuk membuat DRC itu mahal. Jadi kalau kita membuat satu aplikasi, servernya harus dua. Yang satu digunakan untuk backup. Itu pengadaannya gimana ya? Jadi susah ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita memberikan layanan kepada satu pihak, ya kita harus memberikan layanannya dua, satu di DC, satu di DRC. Jadi kalau dalam kasus pusat data nasional, ya harusnya diberikan service ya di DC dan DRC. Customer itu punya akses DC dan DRC. Itu tentu saja masalah cost ya, bayaran segala macam, tapi harus dua gitu ya. Nanti ada yang ketiga, keempat memang tidak lazim karena mahal. Ada juga satu lagi cold backup yang taruh di tempat lain juga, yang isinya tuh memang hanya backup datanya aja, dan tidak bisa live dengan segera. Tapi kalau ada apa-apa itu cold backupnya itu bisa dilarikan di balai. Dulu di waktu saya kerja di Kanada, cold backup kami itu di Amerika. Jadi ada data penelitian di kampus semua tuh, di mainframe kami, Unix server segala macam. Data penelitian itu di cold backup kan, kemudian dikirim ke bunker di sebuah perusahaan di Amerika itu, just in case seluruh kota kami terendam dan di DRC-nya juga rusak, maka kami punya cold backup sehingga tidak tragedinya tidak berat sekali ya. Cold backup memang yang itu dilakukan lama ya, mungkin saya nggak tahu, nggak setiap tahun sekali juga ya, atau setahun sekali ya, saya nggak ingat. Pokoknya lama lah, jadi tidak rutin ya, tidak rutin dalam artian daily, weekly, atau monthly, yearly, atau mungkin every other year, atau apa lagi. Intinya begitu. Nah, balik lagi tadi ya, jadi DC, DRC. Nah, ada satu isu lagi yang tidak saya bahas di sini adalah tentang BCP, yaitu Business Continuity Planning. Nah, bedanya kalau DC dengan DRC ini masalah teknikal aja, orang IT. Kalau BCP itu masalah bisnis. Jadi kita harus kembalikan lagi, bisnis kita yang continuity, yang bisa berlangsung terus, itu apa? Karena BCP ya, Business Continuity Planning, bukan masalah IT. Ada satu waktu itu sebuah perusahaan manufacturing, saya lupa, pabrik sepatu atau apa ya, yang jadi klien kami itu. Ketika kita lihat dalam BCP-nya tuh sebetulnya yang jadi utama adalah supply dari bahan baku untuk buat produknya, sepatunya tuh ya, saya lupa, karet, kulit atau apalah gitu ya, plastik atau apalah gitu. Jadi itunya. Jadi kalau sistem IT down boleh, tapi supply chain-nya itu ya nggak boleh mati. Jadi itu business continuity planning. Jadi itu balik lagi ke dalam bisnis, proses apa, proses Anda, bisnis apa yang membuatnya. Bahkan kalau IT mati ya mungkin secara manual ya, catat terus secara manual, telepon sana sini, mungkin seperti itu ya. Tapi itu bahasan terpisah yang sama rumitnya, sama panjangnya. Demikian ini, aduh, kopi saya udah dingin ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting sehat semuanya.